terus tidak terlalu banyak nanya, bahkan tidak boleh bertanya, kerjakan apa adanya. Itu namanya sadermo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda, Abu Salamat Thorik memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Pada edisi kali ini, Khairil Anas TV akan berceloteh dengan mengangkat sebuah topik berjudul Sadermomu kepada Amir membuat otakmu terpelintir. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Kalau sudah jadi ijtihad keimaman, pilihannya adalah ridho, syukur, dan taat saja. Sahabat Khairil Anas TV dimanapun Anda berada, terlebih dahulu mengucapkan selamat dan ucapan terima kasih atas kesetiaan para sahabat semua yang terus mengikuti setiap konten-konten dan celotehan di channel kesayangan Anda ini. Memang Khairil Anas TV hadir untuk menghibur sekaligus menyundul kepada para sahabat-sahabat semua, menghibur para sahabat yang telah hijrah dan istiqomah di jalan sunnah, sekaligus menyundul dan menyentil sahabat-sahabat kita yang masih terbelenggu subhat dan doktrin yang sesat menyesatkan. Terkait dengan judul topik kita pada kesempatan edisi kali ini, untuk sahabatku semua, memang perlu kita ketahui bahwa menyadarkan orang yang jahil dan kurang ilmu jauh lebih mudah daripada menyadarkan orang-orang yang sesungguhnya pandai namun terjerat tipu daya muslihat serta doktrin yang sesat. Ada yang sadar tertipu namun mereka berusaha menutupi malu dengan berpura-pura tidak tertipu. Ada yang sadar tertipu namun sudah terlanjur merasa nyaman di sana, dimanjakan dengan kemewahan serta kecukupan materi duniawi, lalu takut meninggalkan zona nyaman itu dan kemudian berusaha menghibur diri seakan-akan semuanya baik-baik saja. Ada juga yang memang merasa tidak ada yang salah dan tidak ada yang perlu diperbaiki karena faktor pertama adalah memang dialah pelaku penipunya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang dungu yang menjadi korban penipuan dan telah dipengaruhi untuk tidak melihat dan mendengarkan suara-suara lain selain suara-suara dan gerakan-gerakan dari pelaku sang penipu. Kondisi ini persis sama dengan orang-orang yang terhipnotis. Antara penghipnotis dan korban hipnotis menolak suara-suara orang-orang lain di sekitarnya. Beberapa mantan jokam mengakui hal itu setelah mereka terlepas dari pengaruh hipnotis kaum jokamion. Kan itu tidak ada kata lain, tidak ada untuk alasan, tidak ada untuk protes. Nah, jadi sadermo ini seakan-akan ya wis, apa yang aku bilang ya kamu nuruto, apa yang kata imam. Dengan adanya kata sadermo itu sampai saat ini orang-orang jamaah atau kita, sebagaimana layaknya para penghipnotis ulung, maka jokam dan para pembesar-pembesarnya juga memiliki bahasa-bahasa dan istilah-istilah yang sifatnya membius dan menghilangkan kesadaran serta membungkam akal sehat. Dan salah satu istilah yang akan kita kupas pada kesempatan pertemuan edisi kita kali ini adalah istilah sadermo. Dalam menggait korbannya, para kaum jokam memang tidak serta-merta langsung mengajak targetnya untuk bergabung. Mula-mula mereka di privat dulu secara pribadi, digembleng secara pribadi, diberikan materi-materi umum yang sifatnya sama dengan materi yang diketahui kaum muslimin pada umumnya.
seperti tentang bab kesucian, bab tata cara sholat, bab adab budi pekerti, dan sejenisnya. Sehingga target merasa nyaman dan yakin bahwa kelompok ini sama saja dengan Islam yang lain. Setelah target merasa nyaman dan sudah menunjukkan sikap loyal kepada kelompoknya, maka langkah selanjutnya adalah mereka mulai menyuntikkan pemahaman-pemahaman kepada targetnya bahwa kelompok mereka lah yang paling benar di antara seluruh kaum muslimin, karena kelompok mereka memiliki amir yang dibaiat. Baiat sebagai tanda ikatan antara ru'yah dan amir, sebuah hubungan keterkaitan yang menurut mereka diklaim sebagai wujud jamaah. Padahal itu sesungguhnya adalah asobia alias firqo. Pengertian jamaah dipelesetkan. Semua dalil-dalil baik yang dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis yang berisi makna tentang al-jamaah dinisbatkan pada kelompok mereka. Sang target pun mulai terjerat dalam perangkap mereka dan terbius. Maka di saat itulah si penginsaf baru ini diarahkan untuk mengucapkan baiat atau janji setia kepada amir, yang kemudian mulai diperdengarkan istilah-istilah internal seperti sadermo, toat. Nah, inilah yang akan kita uraikan bersama pengakuan-pengakuan dan pengalaman dari para beberapa mantan yang berhasil dihubungi oleh tim Hairil Anas TV. Saudari kita yang datang dari Lampung menyebutkan bahwa sadermo kedengarannya sangat indah, namun sesungguhnya itu adalah alat untuk menghilangkan akal sehat, menutup kemungkinan para pengikut setia daripada jamaah Jokam Islam Jamaah untuk menolak. Tidak ada kemungkinan lain lagi selain taat kepada perintah dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh sang amir Jokam Islam Jamaah. Sadermo dalam terminologi bahasa artinya pasrah bongkoan, pasrah diapa-apain manut, terus tidak terlalu banyak nanya, bahkan tidak boleh bertanya, kerjakan apa adanya. Itu namanya sadermo. Hal senada juga diungkapkan oleh Kang Budiono dari Samarinda bahwa sebenarnya istilah sadermo dalam Jokam atau Islam Jamaah merupakan aturan absolut yang wajib ditaati tanpa ada peluang untuk menghindari atau tidak mentaati peraturan tersebut. Dan adanya kata sadermo itu sampai saat ini orang-orang jamaah atau kita yang masih dulu di jamaah itu tidak mengenal yang namanya tauhid, tidak mengenal akhirnya. Nah itu loh dampak-dampak sadermo yang membutakan mata batin kita dan membutakan pikiran kita. Begitu pula yang dikemukakan oleh para mantan jamaah yang lain, sadermo adalah bentuk kesetiaan pengikut Islam Jamaah kepada amirnya untuk taat dan patuh. Apapun yang keluar dari mulut sang amir merupakan hukum tertinggi, bahkan mengalahkan hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, intinya begitu Mas Hairil Anas. Jadi intinya di situ bisa terjadi penyimpangan yang tadinya awalnya sesuai syariat, lama-lama digiring sesuai sistem mereka. Kalau sudah terdoktrin itu, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Itu menurut mereka seperti itu, karena ini yang berjalan mereka itu bukan syariat tapi sistem mereka. Demikianlah bentuk doktrin yang terjadi di dalam kelompok Islam Jamaah Jokam yang bernaung di bawah Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI ini. Sebuah doktrin yang membelenggu, meskipun dalam setiap kesempatan mereka, para pembesar-pembesar Jokam, menasihatkan, menyampaikan kepada para pengikut-pengikutnya bahwa taat kepada Allah Rasul mutlak, taat kepada imam atau amir sifatnya wajib selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah. Tetapi ketika sudah menjadi ijtihad keamiran,
maka wajib untuk dilaksanakan. Membayar persepuluhan, menulis pengakuan dosa, menyerahkan infak Ramadan, infak Lailatul Qadar, infak batu merah, membayar dam haji di pusat keamiran, semuanya merupakan bentuk-bentuk yang bertentangan dengan sunnah, yang dalam arti kata menentang atau bermaksiat kepada Allah, tetapi sudah menjadi jihad maka wajib untuk dilaksanakan. Sak dermo, sepenuh hati menjalankan kewajiban taat kepada perintah Bapak Imam. Seandainya pun hanya jogetan, kalau sudah jadi ijtihad keimaman, pilihannya adalah ridho, syukur, dan taat. Mudah-mudahan urian ini bisa memberikan pencerahan lebih dalam kepada kita semua, sehingga kita memiliki kemampuan untuk melindungi diri, menyelamatkan diri dan keluarga dari pengaruh kelompok-kelompok yang sesungguhnya berfirqah namun merasa diri mengklaim diri sebagai orang-orang yang menetapi jamaah. Demikian celotehan kita pada kesempatan edisi kali ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.